Salam damai, Shalom. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 41 dengan judul perikop Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami, ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan
di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelumnya si Yusuf itu menafsirkan mimpi dari juru roti dan juru minuman. Juru minuman ternyata dipulihkan jabatannya setelah sebelumnya juru minuman juga ditahan bersama Yusuf. Sedangkan juru roti itu malah digantung, dihukum mati. Dan itu terjadi. Mimpi juru minuman dan juru roti itu ditafsirkan oleh Yusuf dan terjadi persis. Tetapi si juru minuman ini melupakan Yusuf yang sudah berjasa memberikan penafsiran atau tafsiran. Yusuf mengatakan bahwa nanti tolong jangan lupa saya ya. Kalau sudah kamu dipulihkan jabatanmu, tolonglah aku, keluarkanlah aku dari tempat penjara ini. Tetapi ternyata juru minuman itu lupa ya, sudah dilepaskan dari penjara, sudah dipulihkan jabatannya, tetapi lupa kepada Yusuf yang sudah membantu. Itu berlangsung selama 2 tahun lamanya. Lewat 2 tahun lamanya terjadilah ya. Jadi selama 2 tahun itu Yusuf masih di penjara ya. Dilupakan oleh juru minuman itu yang sudah dibantu oleh Yusuf, ditafsirkan mimpinya, lalu pulih. 2 tahun setelah itu, setelah sabar 2 tahun, ternyata Firaun gantian sekarang yang mimpi. Mimpinya aneh-aneh ya. 7 ekor lembu yang gemuk badannya, lalu ada 7 ekor lembu lain yang kurus. Nah, 7 ekor lembu yang kurus ini memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Bagaimana bisa seekor lembu memakan lembu yang lain ya? Ini arti kiasan ya. Maksudnya yaitu tadi akan ada 7 tahun kelimpahan panen, dan ada lagi 7 tahun kekeringan yang dahsyat ya, kelaparan yang dahsyat ya, mungkin kekeringan. Kemudian Yusuf dengan ternyata juru minuman ini sadar, ingat, 2 tahun lalu saya sudah dibantu oleh seseorang bernama Yusuf, orang Ibrani itu. Dia pintar menafsirkan. Kemudian juru minuman ini memberitahukan kepada Firaun, saya kenal ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi dengan baik. Itu pun saya alami. Lalu Firaun memanggil Yusuf. Yusuf kemudian didandani, kemudian menghadap kepada Firaun. Dan Firaun menjelaskan semuanya ini ya, ceritanya panjang sekali. Ini tidak saya bagi 2 perikopnya karena supaya bisa lebih menerima atau lebih memahami, atau ceritanya lebih cepat sambung dan kita bisa lebih gampang membacanya, mengingatnya juga. Jadi ini panjang ya, jadi nanti untuk detail-detailnya silahkan ditonton ulang. Jadi Yusuf dipanggil Firaun, menghadap Firaun.
Dan Firaun menjelaskan kepada Yusuf mimpinya, dan Yusuf menafsirkan, ya, mengartikan artinya ini loh. Lalu seperti yang sudah dikatakan oleh Yusuf, untuk itu ketika 7 tahun kelimpahan segeralah ditimbun, ya. Tunjuk suatu orang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir ini. Maksudnya untuk mengelola selama 7 tahun itu yang berkelimpahan, supaya nanti bisa mengelola untuk disalurkan di saat 7 tahun berikutnya, di mana ada kelaparan. Dan demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang pertama, ketika kita dilupakan oleh orang, ketika pertolongan juga tidak datang, ketika kita sudah berbuat baik, menolong seseorang, ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa, ya. Seperti Yusuf ini. Tapi dia sabar, jadi sabar. Sabar itu juga suatu anugerah dari Tuhan. Sabar selama 2 tahun, dan setelah 2 tahun datanglah, ya, pertolongan Tuhan melalui kejadian ini. Yusuf pintar menafsir, Firaun mendapatkan mimpi. Jadi Yusuf menafsirkan mimpi Firaun setelah 2 tahun dia dilupakan oleh juru minuman. Sabar, ya, sabar. Jadi kita harus sabar, walaupun dilupakan, walaupun pertolongan juga tidak kunjung datang, walaupun kita sudah berbuat semestinya, tetapi tetap saja tidak ada perubahan, ya. Sabar. Sabar itu sampai kapan? Sabar itu sampai mati, sampai akhir hidup kita. Sabar. Sebab kalaupun nanti kita sampai mati tidak ada dikabulkan doa kita, itu artinya kita akan mendapatkan surga. Di surga nanti kita akan mendapatkan apa yang kita minta selama di dunia ini yang belum terpenuhi. Itu nanti diberikan Tuhan di kerajaannya. Jadi tidak akan hilang, tidak akan percuma. Sabar itu, tetap sabar. Kalaupun tidak menerima sampai akhir hidup kita, kita akan menerimanya di kehidupan selanjutnya. Jadi tidak sia-sia orang sabar. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.